Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budi Sulaksana Channel akan berbagi pembahasan soal simulasi KSN IPA tahun 2021. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Seorang siswa ingin menghasilkan 11 bayangan dengan 2 buah cermin datar. Untuk itu, kedua cermin dipasang berhadapan dengan membentuk sudut titik. Maka pembahasannya seperti ini. Jika 2 buah cermin membentuk sudut sebesar alfa, ini simbol dari alfa, kemudian benda atau objek ditaruh di antara cermin, ya, maka akan terbentuk bayangan lebih dari satu, ya, tergantung dari sudut yang dibentuk oleh kedua cermin. Dari permasalahan yang ada pada soal, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Di mana N-nya ini adalah jumlah bayangan, sedangkan alfanya adalah sudut yang dibentuk oleh 2 cermin datar. Sehingga dari soal, jumlah bayangan yang dihasilkan adalah 11. Sehingga N di sini adalah sama dengan 11. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan ini. Berarti 11 sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Ya. Selanjutnya angka 1 ini kita pindah ke ruas kiri. Karena di sini tandanya min, maka pindah ke ruas kiri tandanya berubah menjadi positif. Sehingga hasilnya 11 tambah 1 sama dengan 360 dibagi alfa. 11 tambah 1 12, berarti 12 sama dengan 360 per alfa. Maka alfanya sama dengan 360 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 30 derajat. Dari pembahasan tadi, maka jawabannya adalah yang ini, ya, 30 derajat. Mudah bukan? Nah, memang IPA itu sangat menyenangkan. Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Dari keadaan diam, sebuah benda bermasa 400 gram didorong di lantai yang licin dengan gaya konstan horizontal F. Ketika benda tiba di lantai kasar, gaya F berhenti bekerja. Tepat setelah menempuh jarak tertentu di lantai kasar, benda berhenti. Jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F, panjang lintasan benda di lantai licin kali panjang lintasannya di lantai kasar. Dari soal tersebut, maka pembahasannya sebagai berikut. Untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan soal ini, kita buat sketsa atau ilustrasi. Ya. Ilustrasi dari soal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini benda diam berada di lantai licin, sehingga kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 0. Kemudian massa benda 400 gram, ini kita jadikan ke kilogram, maka massanya sama dengan 0,4 kilogram. Selanjutnya benda diberikan gaya sebesar F, sehingga benda bergerak sampai pada lantai kasar. Ini lantai kasar, saya kasih tanda merah agar kita bisa membedakan antara lantai licin dan lantai kasar, ya. Nah, pada lantai kasar ini gaya yang diberikan berhenti bekerja, tetapi benda tetap bergerak. Sehingga pada posisi kedua ini masih memiliki kecepatan. Di sini saya lambangkan dengan V. Setelah menempuh jarak tertentu di lantai kasar, benda berhenti.
Saya misalkan di sini posisi ketiga, ya. Sehingga kecepatan pada saat tertentu di sini di posisi ketiga saya simpulkan dengan VT, berarti VT-nya sama dengan 0. Saat melewati lantai kasar, gaya yang bekerja adalah gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, gaya gesek ini sebesar F. Kemudian panjang lintasan dari posisi 1 ke posisi 2, yaitu pada lantai licin, ini saya lambangkan dengan S1. Sedangkan panjang lintasan dari posisi kedua ke posisi ketiga, ini saya lambangkan dengan S2. Nah, itu ilustrasi sketsa dari soal tersebut. Selanjutnya kita analisa. Analisa gerak benda dari posisi 1 ke posisi 2. Benda dari posisi 1 ke posisi 2 ini melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Ini terlihat dari kecepatan awalnya 0, kemudian memiliki kecepatan sebesar V. Sehingga percepatan benda bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kita kalikan dengan A. Besarnya F di sini sebesar F besar, ya. Ini kita tulis F besar sama dengan M. M-nya 0,4. 0,4 kita kalikan dengan A. A-nya di sini adalah A1 untuk membedakan percepatan pada saat benda bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 dan posisi 2 ke posisi ketiga. Sehingga besarnya A1 sama dengan F dibagi dengan 0,4. Kemudian kita hitung kecepatan sesaat benda bergerak di posisi kedua. Ini kita gunakan persamaan kinematika, yaitu dengan menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya adalah V, ya. Maka V kuadrat sama dengan V0. V0-nya nilainya 0 ditambah 2 kali A. A-nya di sini adalah A1 sebesar F per 0,4. Berarti kali F per 0,4 kalikan dengan S. S-nya di sini adalah S1. Sehingga besarnya V kuadrat sama dengan 2 dibagi 0,4. Untuk mempermudah ini kita kalikan 10 semua. Sehingga menjadi 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Sehingga 5 kali F kali S1. Sekarang kita lihat gerakan benda dari posisi kedua ke posisi ketiga. Gerakan bendanya mengalami perlambatan atau diperlambat, atau mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena pada posisi ini gaya yang diberikan sudah hilang, sehingga yang bekerja hanya gaya geseknya. Nah, maka bisa kita hitung besarnya perlambatan dengan menggunakan persamaan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kalikan A. F-nya di sini sebesar F kecil, ya. Kita ganti dengan F kecil sama dengan M, masanya tetap 0,4 kalikan A. A-nya ini saya simpulkan dengan A2, yaitu percepatan atau perlambatan yang dialami benda saat bergerak dari posisi kedua ke ketiga. Sehingga besarnya A2 sama dengan F kecil dibagi dengan 0,4. Nah, dari sini kita bisa menghitung jaraknya S1 ataupun S2. Karena di sini kita sudah tahu besarnya kecepatan awal saat benda melintas pada lintasan kasar, maka kita gunakan persamaan kinematika sebagai berikut, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, ya. Besarnya VT adalah 0 sama dengan V0 kuadrat. V0-nya sama dengan V, maka V0 sama dengan V kuadrat dikurangi. Kenapa di sini dikurangi? Karena benda mengalami perlambatan, sehingga tandanya negatif atau min. Dikurangi 2 kalikan A. A-nya di sini adalah A2, ya. A2 sebesar
F kecil dibagi 0,4. Kalikan S, S-nya adalah S2. Maka ini 0 sama dengan P kuadrat. P kuadratnya adalah 5 kali F besar kali S1. Ini kita masukkan. Sehingga 5 kali F kali S1 kita kurangi dengan ini 2 ya, 2 dibagi 0,4 hasilnya 5, maka ini dikurangi 5 kali F kali S2, sehingga ini kita pindah ruas, sehingga 5 kali F kali S1 sama dengan 5 kali F kali S2. Di sisi kiri ada angka 5, di sisi kanan ada angka 5, ini bisa kita coret. Hasilnya 1, sehingga yang tersisa adalah F kali S1 sama dengan F kali S2. Ya. Maka S1-nya sama dengan F kali S2 dibagi dengan F. F-nya yang atas adalah F kecil, sedangkan yang di bawah adalah F besar. Maka panjang lintasan benda di lantai licin sebesar F kecil per F besar kali panjang lintasannya di lantai kasar. Ya. Jadi F kecil per F besar kali S2. S2 ini adalah panjang lintasan pada lantai kasar. Jadi jawabannya adalah yang atas, yang ini. Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sebuah partikel bermuatan listrik dengan kecepatan 2,0 meter per sekon di dalam medan magnet 0,5 Tesla. Jika kecepatan partikel membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet dan besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah 2,0 kali 10 pangkat min 6 Newton, besar muatan listrik adalah, maka pembahasannya sebagai berikut. Dari soal ini, maka yang diketahui adalah yang pertama kecepatan. Kecepatan dari partikel yang bermuatan listrik sebesar 2,0 meter per sekon. Maka P sama dengan 2 meter per sekon. Di sini saya tuliskan 2, bukan 2,0. Ini agar lebih mudah nanti kita dalam penghitungan. Karena 2,0 dengan 2 nilainya sama. Kemudian medan magnet. Medan magnet ini simbolnya B. Sebesar 0,5 T. T ini adalah Tesla satuannya ya. Sehingga B sama dengan 0,5 T. Jika kecepatan partikel membentuk sudut 30 derajat ya. Ini sudut yang dibentuk oleh partikel yaitu theta, simbolnya theta, maka kita tuliskan theta sama dengan 30 derajat. Besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah 2,0 kali 10 pangkat min 6. Ya, gaya Lorentz-nya atau gayanya yang bekerja sebesar 2,0. Gaya simbolnya F. Maka saya tuliskan F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, besar muatan listrik adalah, nah, kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan. Maka yang ditanyakan adalah besar muatan listrik. Besar muatan listrik ini simbolnya Q. Maka Q sama dengan titik-titik. Selanjutnya kita jawab. Untuk menjawab permasalahan ini, karena di sini muatan listrik bergerak dalam medan magnet, bukan pada kawat berarus, maka persamaan gaya Lorentz yang kita gunakan adalah F sama dengan B, kita kalikan Q kali V sin theta. Ya. Dari persamaan ini tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui. F-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kita masukkan di sini. Kemudian B-nya 0,5, Q-nya yang ditanyakan, sehingga tetap kita tulis variabel Q kali V sin theta. V-nya 2, theta-nya 30, berarti 2 sin 30. 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan setengah kali 2. Ini hasilnya 1. Sehingga 1 kali Q kali sin 30. Sin 30 nilainya adalah setengah. Berarti ini kali setengah. Maka besarnya Q adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi setengah. Atau bisa juga 2 kali 2
2 kali 10 pangkat min 6. Sini saya tuliskan Q sama dengan 2 kalikan 2 kali 10 pangkat min 6, hingga 2 kali 2 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Di sini satuannya adalah kolom. Setelah ketemu nilai Q seperti ini, kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata pilihan jawabannya dalam bentuk mikro kolom. Ini mikro ya, sehingga ini harus kita setarakan ke dalam satuan mikrokolom. 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, sehingga Q sama dengan 4 mikrokolom. Jadi besar muatan listrik yang mengalir sebesar 4 mikrokolom. Maka jawaban yang paling benar adalah yang paling bawah. Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sumber getaran dengan frekuensi 200 Hz dihubungkan dengan seutas tali dengan rapat 0,05 kg per meter. Sehingga pada tali menjalar gelombang dengan panjang gelombang 1,5 meter. Periode dan tegangan tali tersebut berturut-turut adalah. Maka pembahasannya sebagai berikut. Dari soal diketahui frekuensi 200 Hz, berarti F sama dengan 200 Hz. Kerapatan tali dilambangkan dengan mu sebesar 0,05 kg per meter ya. Berarti mu sama dengan 0,05 kg per meter. Kemudian panjang gelombang atau lambda ini besarnya 1,5 meter. Berarti lambda sama dengan 1,5 meter. Periode dan tegangan tali tersebut berturut-turut adalah, nah ini berupa pertanyaan. Maka yang ditanyakan adalah periode. Periode ini simbolnya T besar. Maka T sama dengan titik-titik-titik. Selanjutnya tegangan tali. Tegangan tali ini sama dengan gaya tegang tali, yaitu simbolnya F. Berarti F-nya sama dengan titik-titik. Ini yang kita cari. Baiklah, sahabat Budi Sulaksono Channel. Setelah kita mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, kemudian kita jawab. Untuk menjawab ini, yang pertama kali kita hitung adalah periodenya. Periodenya T sama dengan 1 per F. Ini persamaan yang kita gunakan. Maka T sama dengan 1 per F-nya 200 Hz. Sehingga T sama dengan 0,05 sekon. Ini sudah ketemu, periodenya sebesar 0,05 sekon. Kita lihat pilihan jawabannya, ternyata tidak ada. Kemudian karena di sini ada milisekon, kemungkinannya ini berarti harus kita setarakan. 1 sekon itu sama dengan 1000 milisekon. Sehingga periodenya sama dengan 0,05 sekon kali 1000. Maka hasilnya adalah 5 milisekon. Kalau kita lihat dari pilihannya, maka kemungkinannya adalah yang atas dan yang ini ya. Nah, selanjutnya kita hitung gaya tegang tali. Gaya tegang tali ini kita gunakan persamaan hukum Melde. Ya. Silakan nanti dibuka-buka lagi bagaimana tentang hukum Melde. Hukum Melde menyatakan bahwa cepat rambat bunyi V pada dawai sebanding dengan akar gaya tegang tali F. Dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai mu. Kalau dituliskan dalam persamaan, maka V sama dengan akar F per mu. Nah, dari persamaan ini nanti akan kita ketahui berapa gaya tegang tali. Sebelum menghitung gaya tegang tali, dari persamaan ini mu-nya sudah diketahui, tetapi V-nya belum diketahui. Kita cari dulu V-nya. Kita gunakan persamaan
V sama dengan panjang gelombang lambda kali F, frekuensi. Sehingga V sama dengan 1,5 meter kali 200 Hz. Hasilnya V sama dengan 300 meter per sekon. Setelah ketemu V-nya, kita masukkan ke dalam persamaan hukum LD ini. Sehingga 300 sama dengan akar F, ini variabel yang kita cari, berarti tetap kita tulis F per mu. Mu-nya 0,05 kg per meter. Nah, untuk menghitung ini kita kuadratkan. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan, sehingga hasilnya 300 kali 300 sama dengan F per 0,05. Maka 300 kali 300 ini 90.000 sama dengan F per 0,05. Maka F-nya sama dengan 90.000 kali 0,05. Hasilnya F sama dengan 450 Newton. Nah, sekarang sudah ketemu semua. Periodenya sebesar 5 milisekon dan gaya tegang talinya sebesar 450 Newton. Maka kita lihat pilihan jawabannya. Yang benar ini yang atas, ya. Bagaimana, bisa dimengerti? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, usaha yang dilakukan gaya 1 Newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah ... Joule. Pembahasannya sebagai berikut. Untuk mempermudah pembahasan akan kita buat ilustrasi bergambar. Diketahui sebuah bola bermassa 500 gram. Ini 500 gram kita jadikan dulu ke kilogram, hasilnya adalah 0,5 kilogram. Dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jadi kecepatan awal gerak bola sebesar 8 meter per sekon. Sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas. Gaya yang diberikan sebesar 1 Newton arahnya ke atas. Ini besarnya F sama dengan 1 Newton. Percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selain gaya yang bekerja sebesar 1 Newton ini, tentunya bola juga mengalami gaya lain, yaitu berupa gaya berat sebesar W. W-nya ini nilainya sama dengan massa kali percepatan gravitasi, sehingga sama dengan 0,5 kali 10. Ya. 0,5 dari massanya, 10 ini dari G-nya, sehingga hasilnya sama dengan 5 Newton. Usaha yang dilakukan gaya 1 Newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah, nah ini berupa pertanyaan. Ya. Berarti yang ditanyakan adalah usaha. Usaha dilambangkan dengan W. Di W-nya berapa? Kemudian kita jawab. Untuk menjawab permasalahan ini, maka yang akan kita cari dulu adalah percepatan dari gerak bola. Percepatannya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya sebesar F gaya yang ke atas dikurangi gaya yang ke bawah, yaitu gaya berat ini. Ya, F min W sama dengan M kali A. F-nya 1, W-nya 5, hingga 1 dikurangi 5 sama dengan 0,5 kali A. Kalau kita lihat F-nya yang ke atas sebesar 1 Newton, F-nya yang ke bawah sebesar 5 Newton. Maka gerak bola ini sebenarnya mengalami perlambatan. Sehingga di sini 1 dikurangi 5, ini min 4 sama dengan 0,5 kali A. Maka A-nya sama dengan min 4 kali 2. A sama dengan min 8 meter per sekon kuadrat. Nah,
Jadi nilainya A karena mengalami perlambatan, nilainya adalah negatif. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kinematika. Ya. Pada saat posisi benda tertinggi, ini kita simpulkan dengan H max, ya, H maksimum, kita singkat H max. Maka kecepatan sesaatnya saat posisi tertinggi sama dengan 0. Persamaan kinematika yang kita gunakan adalah ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali H. Tinggal kita masukkan. Vt-nya adalah 0 sama dengan V0 kuadrat. V0-nya 8 meter per sekon. Berarti dikuadratkan menjadi ini 8 kuadrat. Dikurangi 2 kali A-nya 8 kali H. H-nya ini masih akan kita cari, ya. H-nya adalah H max, H maksimum. Maka 0 sama dengan 8 kuadrat, ini 64 dikurangi 2 kali 8, 16 kalikan H max. Maka 16 kali H max sama dengan 64. Sehingga H max-nya sama dengan 64 dibagi 16, sehingga tinggi maksimumnya sama dengan 4. Nah, setelah ketemu H maksimumnya atau H max-nya, kita bisa menghitung usahanya. Usaha itu W sama dengan F kali S. S-nya di sini adalah H max, sehingga persamaan ini sama dengan F kali H max. Maka W sama dengan 1 kali 4, sehingga W sama dengan 4 Joule. Kalau kita lihat jawabannya di sini, ini ya. Usaha yang dilakukan gaya 1 Newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi adalah sebesar 4 Joule. Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sebuah benda bermassa 500 gram meluncur di bidang kasar. Jika kecepatannya berkurang dari 5 meter per sekon menjadi 3 meter per sekon dengan panjang lintasan 4 meter, gaya gesek antara benda dan bidang kasar adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Untuk mempermudah kita memahami permasalahan yang ada pada soal, kita buat ilustrasinya dari yang diketahui. Maka yang diketahui adalah sebuah benda, ya, bendanya ini meluncur di bidang kasar. Ya, ini bidangnya, saya anggap ini sebuah bidang kasar. Masanya 500 gram, ini kita jadikan ke kilogram, berarti sama dengan 0,5 kilogram. Jika kecepatannya berkurang dari 5 meter per sekon menjadi 3 meter per sekon, maka di sini kecepatan awalnya saya simpulkan dengan V1 itu sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian V2-nya sama dengan 3 meter per sekon. Kalau kita lihat dari kecepatannya di sini, maka benda mengalami perlambatan, ya, mengalami perlambatan. Dengan panjang lintasan 4 meter, ya, panjang lintasannya ini sebesar S sama dengan 4 meter. Gaya gesek antara benda dan bidang kasar adalah, maka ini sebuah pertanyaan, gaya gesek itu berlawanan arah dengan gerak benda, hingga arah gaya geseknya seperti ini ya. Ini gaya geseknya sebesar F, saya tuliskan dengan simbol F kecil. Ya, gaya geseknya F kecil. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah gaya gesek yaitu F ya. F-nya sama dengan titik-titik-titik. Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, setelah kita membuat ilustrasinya seperti ini, selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan permasalahannya. Dari permasalahan yang ada pada soal ini ada kaitannya dengan usaha dan perubahan energi kinetiknya ya. Sehingga di sini akan kita gunakan persamaan W sama dengan F kali S. Ini persamaan dari usaha.
Ini saya anggap sebagai sebuah persamaan satu. Kemudian energinya atau perubahan energi kinetiknya W sama dengan delta EK. W-nya adalah perubahan energi kinetik, sehingga sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat ya. V2 ini kecepatan akhirnya, V1 kecepatan awalnya. Nah, karena di sini ada setengah sama M, di sebelah satunya juga ada setengah dan M, ini saya kumpulkan atau saya keluarkan, sehingga persamaan ini menjadi W sama dengan setengah kali M kalikan dalam kurung ini ya, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Nah, karena besarnya usaha dan perubahan energi kinetik di sini sama, maka persamaan satu itu sama dengan persamaan 2. Sehingga kalau dituliskan F kalikan S itu sama dengan setengah M ya, setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. F-nya di sini dari ilustrasi atau dari soal diketahui F-nya adalah sebesar F kecil ya. Saya gantikan dengan F kecil. Kenapa di sini F-nya min ya? Karena gaya geseknya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kita kalikan dengan S. S-nya adalah 4. Maka sama dengan setengah kali M. M-nya 0,5 kalikan 3 kuadrat yaitu V2 kuadrat ini ya, dikurangi 5 kuadrat, 5 nya dari V1, maka min F kali 4 sama dengan setengah kali setengah itu seperempat, 3 kuadrat 9 dikurangi 5 kuadrat 25, berarti 9 dikurangi 25, sehingga min F kalikan 4 itu sama dengan seperempat kali min 16 ya. Seperempat kali min 16 ini sama dengan min 16 dibagi 4 ya, berarti hasilnya adalah 4, sehingga persamaan ini menjadi min F kali 4 itu sama dengan min 4, maka min F sama dengan min 4 per 4 itu sama dengan min 1 ya. Jadi besarnya gaya gesek F itu sama dengan 1. Nah, dari sini sudah kita temukan berapa besarnya gaya gesek. Kita lihat jawabannya di pilihannya. Jawaban yang benar adalah yang ini. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Seutas kawat dialiri arus sebesar 2,0 ampere selama 20 sekon, jumlah muatan listrik yang mengalir di kawat sebanyak titik-titik. Ini merupakan materi kelas 9 ya. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere ya. Arus listrik disimbolkan dengan I sama dengan 2 ampere selama 20 sekon. Waktunya T sama dengan 20 S sekon. Jumlah muatan listrik yang mengalir di kawat sebanyak titik-titik kolom. Ini berupa pertanyaan. Berarti yang ditanyakan muatan listrik itu disimbolkan dengan Q. Berarti Q-nya sama dengan berapa? Selanjutnya kita jawab. Besarnya muatan listrik yang mengalir di kawat kita gunakan persamaan I sama dengan Q per T. I-nya adalah kuat arus, Q-nya jumlah muatan, T-nya adalah waktu. Dari persamaan ini, sehingga besarnya Q itu sama dengan I dikalikan dengan T. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Berarti Q sama dengan I-nya 2 ampere kalikan 20 sekon. Maka besarnya Q sama dengan 40 kolom. Kita lihat pilihan jawabannya. Maka jawaban yang benar adalah yang ini ya.
40 kolom. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Di jalur lurus dengan sudut elevasi 30 derajat, sebuah kereta bergerak menurun dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Sebuah kotak kayu bermasa 1,2 kg berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, untuk menahan kotak tetap di posisinya, diperlukan gaya sebesar titik-titik Newton. Pembahasannya sebagai berikut. Perhatikan yang diketahui, kita buat ilustrasinya. Ini jalur lurus dengan sudut elevasi atau sudut kemiringan sebesar 30 derajat. Kemudian sebuah kereta ini anggap sebuah kereta bergerak menurun dengan percepatan tetap 1 meter per sekon kuadrat. Simbolnya A. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, sebuah kotak kayu bermasa 1,2 kg berada di lantai kereta yang licin. Jadi, kotak kayu ini menempel pada lantai kereta. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menahan kotak tetap di posisinya diperlukan gaya sebesar titik-titik. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya. Maka gaya yang bekerja pada benda, yaitu ini sebesar W. Kemudian karena benda posisinya miring, maka ini juga bekerja gaya sebesar W kali sin kali theta. Benda ini memiliki percepatan yang percepatannya juga sama dengan percepatan yang dimiliki oleh kereta, yaitu sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Karena bendanya menempel pada kereta. Sehingga pada benda juga bekerja gaya sebesar F. Ya. Ini saya simbolkan dengan FB, gaya benda. Untuk menahan kotak tetap di posisinya diperlukan gaya sebesar titik-titik Newton. Berarti gayanya harus berlawanan arah dengan gaya-gaya yang sudah ada, gaya-gaya yang bekerja. Sebesar F. Nah, ini yang ditanyakan, ya. Yang ditanyakan adalah F-nya sama dengan berapa. Untuk menahan kotak tetap di posisinya, maka gaya yang bekerja di sini jumlahnya harus sama dengan 0. Sehingga sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja yaitu W kali sin kali theta. Ini ditambah dengan FB. Kenapa ini ditambah? Karena arah gayanya searah. Kemudian dikurangi dengan F. Ya. F-nya ini berlawanan arah dengan W sin theta dan FB. Sama dengan 0. W-nya di sini adalah M kali G. Kalikan sin theta. Ditambah FB. FB-nya adalah M kali percepatannya kali A. Dikurangi F. Ini yang akan kita cari sama dengan 0. M-nya adalah 1,2. G-nya 10. Sin theta berarti sin 30. Ditambah M 1,2 kali A-nya 1 meter ya, 1 dikurangi F sama dengan 0. 1,2 kali 10 12 sin 30 ini setengah berarti kali setengah ditambah 1,2 kali 1 hasilnya 1,2 dikurangi F sama dengan 0. 12 kali setengah hasilnya 6, maka ini ditambah 1,2 dikurangi F sama dengan 0. 6 ditambah 1,2 hasilnya 7,2 dikurangi F sama dengan 0. Sehingga besarnya F itu sama dengan 7,2 Newton. Ya. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban, maka jawabannya adalah ini. Jadi untuk menahan kotak tetap di posisinya diperlukan gaya sebesar 7,2 Newton. Nah,
Bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Taraf intensitas bunyi sebuah sepeda motor terukur 80 dB. Jika I.O. merupakan intensitas ambang pendengaran, intensitas bunyi yang dihasilkan sepeda motor tersebut adalah titik-titik I.O. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, mari kita bahas pembahasannya sebagai berikut. Materi ini memang di SMP belum pernah diajarkan. Ini biasanya diajarkan di SMA. Ya. Memang KSN itu biasanya soal-soalnya satu tingkat di atasnya. Kalau SD soal-soalnya hampir setara dengan SMP. Kalau SMP biasanya soal-soalnya setara dengan SMA. Baik, dari soal ini diketahui taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini disimbolkan dengan TI ya. TI-nya sama dengan 80 dB. Jika I.O. merupakan intensitas ambang pendengaran, intensitas bunyi yang dihasilkan sepeda motor tersebut adalah, ini berupa pertanyaan, berarti yang ditanyakan adalah intensitas bunyi ya. Yang ditanyakan intensitas bunyi itu simbolnya I sama dengan berapa I.O. Baik sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita jawab. Untuk menjawab permasalahan ini kita gunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. Ya, kita masukkan angka yang diketahui TI-nya 80 sama dengan 10 log A. Ini untuk mempermudah penyelesaiannya nanti, ini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dengan A ya, ini A. Ini bisa kita bagi, kita coret sehingga hasilnya 8 sama dengan log A. Nah, materi ini sebenarnya di dalam matematika masuk kategori materi algoritma. Silakan nanti lebih dalam dipelajari sendiri bagaimana algoritma itu. Di algoritma ada yang kalau di sini ya, ada angkanya. Ini namanya basis, sedangkan di sini ini adalah numerus ya. Kalau ada bilangan log A, maka di sini sebenarnya ada angka 10 ya. Dalam algoritma biasanya tidak dituliskan. Ini untuk mempermudah penghitungan, ini saya tuliskan sehingga 8 itu sama dengan 10 log A. Ini artinya 10 pangkat 8 itu sama dengan A ya. 10 pangkat 8 sama dengan A. Berarti di sini saya tuliskan 10 pangkat 8 sama dengan A. Sehingga A itu sama dengan 10 pangkat 8. Saya balik. Ya. Selanjutnya kita kembalikan lagi. A-nya adalah I per I0. Ya. I per I0 sama dengan 10 pangkat 8. Maka I-nya sama dengan 10 pangkat 8 kali I0. Nah, ini hasil jawabannya. Kita lihat, kita cocokkan dengan pilihannya. Nah, ini ya. Jadi ini jawabannya. 10 pangkat 8 bisa juga ditulis 1,0 kali 10 pangkat 8. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sebuah benda dengan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dipanaskan dari suhu 24 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Jika kalori yang diterima benda tersebut sebesar 554,4 kilojoule, maka massa benda tersebut adalah. Nah, sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui sebuah benda dengan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kalori jenis air simbolnya adalah C ya. C kecil berarti C-nya sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 24 derajat Celcius, berarti ini suhu awal, sampai 90 derajat Celcius, ini suhu akhir.
Suhu awal saya simbolkan dengan T1, suhu akhir saya simbolkan dengan T2. Berarti T1 sama dengan 24 derajat Celcius. T2-nya sama dengan 90 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya delta T-nya ya sama dengan T2 dikurangi T1. Delta T sama dengan 90 derajat Celcius dikurangi 24 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya sama dengan 66 derajat Celcius. Selanjutnya, kalor yang diterima benda tersebut sebesar 554,4. Ya, ini yang diketahui adalah jumlah kalornya atau disimbolkan dengan Chi. Berarti Chi-nya sama dengan 554,4 kilojoule. Ini kita jadikan ke joule, berarti kali 1000. Sehingga hasilnya 554.400 joule. Maka massa benda tersebut adalah, nah ini merupakan pertanyaan, berarti yang ditanyakan massa benda, simbolnya adalah M. M-nya berapa? Nah, sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, selanjutnya kita jawab. Untuk menjawab permasalahan ini akan kita gunakan persamaan kalor ya. Chi sama dengan M kali C kali delta T ya. Besarnya kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhunya. Dari persamaan ini maka M-nya sama dengan Chi per C kali delta T. Nah, ini tinggal masukkan angka-angka yang diketahui. Berarti M-nya sama dengan Chi-nya ini 554.400 joule, kita masukkan per C. C-nya 4.200 kali delta T. Delta T-nya di sini 66 derajat Celcius. Kita masukkan 66. Sehingga masanya sama dengan 554.400 per 4.200 kali 66 itu sama dengan 277.200. 554.400 dibagi 277.200 itu sama dengan 2 ya, 2 kg. Ini jawabannya. Maka massa benda tersebut adalah 2 kg. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka yang benar adalah ini. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasan soal selanjutnya. Sebuah panci dengan kapasitas 2 liter terbuat dari bahan aluminium. Panci itu diisi penuh air dan dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Jika koefisien muai aluminium dan air berturut-turut 69 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1 dan 207 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1, keadaan akhir air adalah ... Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui buah panci ini berkapasitas 2 liter terisi air yang penuh, kemudian dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Di sini diketahui koefisien muai aluminium di sini sebesar 69 kali 10 pangkat min 6 ya. Koefisien aluminiumnya 69 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan koefisien muai air sebesar 207 kali 10 pangkat min 6. Nah, yang ditanyakan adalah keadaan akhir dari air. Bagaimana keadaannya setelah dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Maka bisa kita jawab, dari yang diketahui ini bisa kita analisa bahwa koefisien muai aluminium ya, ini 69 kali 10 pangkat min 6 dibandingkan dengan koefisien air yang sebesar 207 kali 10 pangkat min 6. Ini menunjukkan bahwa koefisien aluminium lebih kecil dibandingkan dengan koefisien air.
Atau kalau saya balik, koefisien air itu lebih besar dibandingkan dengan koefisien aluminium. Karena koefisien air lebih besar dari koefisien aluminium, maka air akan mengalami pemuaian lebih cepat dan lebih besar dibandingkan pemuaian panci. Karena di sini air diisi penuh pada panci, sehingga air akan tumpah karena air mengalami pemuaian lebih besar daripada panci. Nah, dari analisa ini maka jawabannya, nah ini ya. Jadi keadaan akhir air adalah tumpah karena air mengalami pemuaian yang lebih besar daripada panci. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Dua utas tali dengan rapat massa berbeda disambungkan dengan yang lain. Kemudian direntangkan sedemikian sehingga kedua tali tegang. Pada ujung bebas tali pertama diberikan gangguan dengan frekuensi 50 Hz. Panjang gelombang yang terbentuk pada tali pertama adalah 20 cm dan pada tali kedua 40 cm. Periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua berturut-turut adalah. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui dua utas tali dengan rapat massa berbeda disambungkan dengan yang lain. Ini saya kasih tanda merah dan biru. Kemudian direntangkan sedemikian sehingga kedua tali tegang. Pada ujung bebas tali pertama diberikan gangguan dengan frekuensi berarti F1 ini sama dengan 50 Hz. Panjang gelombang yang terbentuk pada tali pertama simbolkan dengan lambda itu sama dengan 20 cm. Jadikan meter menjadi 0,2 meter. Dan pada tali kedua panjang gelombangnya lambda keduanya sama dengan 40 cm. Dijadikan meter menjadi 0,4 meter. Periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua berturut-turut adalah, ini berupa pertanyaan, berarti yang ditanyakan yang pertama periode dan cepat rambat gelombang pada tali kedua, berarti T2 dan V2. Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita jawab. Besarnya frekuensi yang diberikan ya, yang di sini sebesar 50 Hz saat melewati tali kedua yang memiliki kerapatan massa berbeda, itu nilainya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi di sini frekuensinya walaupun rapat massa tali berbeda, nilainya tetap karena sumber getarannya tetap, yaitu sebesar 50 Hz. Sehingga frekuensi pada tali kedua itu juga sama dengan 50 Hz. Ini saya simbolkan dengan F2. Nah, dari sini kita bisa menghitung besarnya periode pada tali kedua yaitu T2 itu sama dengan, kita gunakan persamaan 1/F ya, F-nya adalah F2. Sehingga T2 sama dengan 1/50. T2 sama dengan 0,02 sekon. Di periodenya sebesar 0,02 sekon. Selanjutnya kita tentukan cepat rambat gelombangnya, V2-nya. V2-nya sama dengan, kita gunakan persamaan V2 itu sama dengan lambda 2 kalikan frekuensi kedua. Maka V2 sama dengan lambdanya 0,4 meter, kita masukkan 0,4 kali F2-nya 50. Sehingga V2 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Periodenya sebesar 0,02 sekon dan cepat rambatnya sebesar 20 meter per sekon. Kita cek ke pilihan jawaban, maka jawabannya adalah yang paling bawah ini. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Baiklah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasan soal selanjutnya. Tiga benda A, B, C dengan luas penampang total berturut-turut SA, SB, SC. Masing-masing tenggelam di dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut HA, HB, dan HC yang penuh berisi fluida sejenis.
Terukur bahwa SA sama dengan SB, SA lebih besar SC, dan HA lebih besar HB. HA sama dengan HC. Gaya tekan yang dirasakan masing-masing permukaan benda A, B, C berturut-turut adalah FA, FB, FC. Pernyataan berikut ini yang benar adalah: sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui tiga benda A, B, C ya. Ini bendanya A, ini benda B, dan ini benda C. Dengan luas penampang total berturut-turut SA, ini SB, ini SC. Masing-masing tenggelam di dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut. Ini HA, kemudian ini HB, dan ini HC. Yang penuh berisi fluida sejenis. Jadi zat cair yang ada di dalam sini merupakan zat cair yang sejenis atau sama. Terukur bahwa SA sama dengan SB, kemudian SA lebih besar dari SC, HA lebih besar dari HB, HA sama dengan HC. Kemudian kalau kita analisa dari sini, kalau SA sama dengan SB, SA lebih besar SC, maka SB-nya lebih besar dari SC. Kalau HA lebih besar dari HB, HA sama dengan HC, maka HB-nya lebih kecil dari HC. Gaya tekan yang dirasakan masing-masing permukaan benda A, B, C berturut-turut FA, FB, FC. Berarti di sini FA, ya, di sini FB, kemudian di sini FC. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya kita jawab. Kita analisa dari yang sudah diketahui ini. Materi ini ada kaitannya dengan tekanan. Sehingga untuk mengukur besarnya gaya, kita pakai persamaan tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Sehingga besarnya F sama dengan P kali A. F-nya sama dengan P. P ini adalah tekanan hidrostatis, yaitu persamaannya Rho kali G kali H. Ya. Jadi P-nya sama dengan Rho kali G kali H. Dikalikan A. A ini adalah luas permukaan. Luas permukaannya di sini diketahui dilambangkan dengan huruf S, maka dikalikan dengan S. Karena di sini Rho dan G merupakan variabel tetap, bisa saja ini saya hilangkan untuk mempermudah penghitungan, ya. Sehingga persamaannya F itu sama dengan H kali S. Dari persamaan ini sekarang kita analisa gaya pada benda A dan gaya pada benda B. Gaya pada benda A itu sama dengan HA kali SA. Sedangkan gaya pada benda B, FB sama dengan HB kali SB. Kalau kita lihat antara benda A dan benda B ini yang sama adalah SA-nya dengan SB-nya, ya. Kalau SA-nya sama dengan SB, maka ini bisa kita coret, ya. Sehingga FA sama dengan HA, sedangkan FB sama dengan HB. Sedangkan di sini HA itu lebih besar dari HB, maka FA pasti lebih besar dari FB, ya. Sehingga hasil dari analisa ini maka FA lebih besar dari FB. Selanjutnya kita analisa benda A dengan benda C. FA sama dengan HA kali SA. Sedangkan FC-nya sama dengan HC kali SC. Nah, kita analisa di sini dari persamaan benda A dan benda C yang sama adalah hanya. Hingga ini bisa kita coret, Nah, tinggal FA sama dengan SA, FC sama dengan SC. Nah, kita lihat di sini SA-nya lebih besar dari SC, sehingga FA itu akan lebih besar daripada FC, ya. Sehingga dari analisa ini diperoleh FA lebih besar dari FC. Selanjutnya kita analisa antara benda B dengan benda C. FB-nya sama dengan HB kali SB.
sedangkan FC-nya sama dengan HC kali SC ya. Di sini HB lebih kecil daripada HC, sedangkan SB lebih besar daripada SC. Nah, kalau kita masukkan angkanya, misalkan ini kita ganti angka, HB lebih kecil dari HC, sedangkan SB lebih besar dari SC. Misalkan HB-nya saya ganti dengan 1, SB-nya saya ganti dengan 7, HC saya ganti 2, dan SC-nya saya ganti 3. Maka FB-nya sebesar 7, sedangkan FC-nya sebesar 6. Sehingga hubungan FB dan SC itu FB lebih besar dari FC. Selanjutnya kalau HB-nya saya ganti dengan 2, SB-nya saya ganti dengan 6, HC-nya saya ganti dengan 3, dan SC-nya saya ganti dengan 4. Maka besarnya FB sama dengan 12, besarnya FC sama dengan 12. Sehingga hubungan FB dan FC itu FB sama dengan FC. Nah, sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, selanjutnya kalau HB-nya saya ganti dengan 2, SB-nya 5, HC-nya 3, dan SC-nya 4. Maka diperoleh FB 10, FC-nya 12. Sehingga hubungan antara FB dan FC, FB itu lebih kecil dari FC. Jadi di sini hubungan antara FB dan FC ada 3 kemungkinan. Nah, sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, demikian analisanya. Hubungan antara FA dan FB, FA lebih besar FB. Hubungan antara FA dan FC, FA lebih besar dari FC. Sedangkan hubungan antara FB dan FC, ini ada 3 kemungkinan. Ya. Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, selanjutnya kita cek pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang atas, pilihan jawaban ini FA lebih besar FB. Ya, kita lihat di sini FA lebih besar FB, berarti betul. FA sama dengan FC. Di sini FA lebih besar dari FC, sehingga persamaannya tidak sama, maka di sini jawabannya salah. Selanjutnya pilihan jawaban berikutnya, FA sama dengan FB. Ya, di sini FA lebih besar FB, berarti di sini jawabannya juga salah. Selanjutnya pilihan berikutnya, FB lebih besar dari FC, FB lebih kecil dari FA. Kita lihat di sini FB lebih kecil dari FA, FB lebih kecil dari FA. Nah, ini berarti betul. Kita lihat lagi, FB lebih besar dari FC, FB lebih besar dari FC. Ini bisa, kemungkinannya bisa, tetapi hubungan antara FB dan FC di sini ada 3 kemungkinan, tidak pasti, ya, sehingga jawaban ini juga salah. Tinggal 1 pilihan, kita cek FA lebih besar dari FB, FA lebih besar dari FB, dan FA lebih besar dari FC. Di sini FA lebih besar dari FC, sehingga jawaban yang benar adalah ini. Nah, bisa dipahami? Mudah bukan? Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, demikian pembahasan soal KSN kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal KSN lainnya. Jika ini bermanfaat, beri like, komen, dan share agar teman kalian juga bisa belajar bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.